Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu senantiasa Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Baiklah, sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe channel ini untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan apabila channel ini mengupload video terbaru. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari langsung kita gaskan. Dikisahkan di sebuah pesantren yang berada di Indonesia, terdapat satu santri yang sangat bodoh dalam hal ilmu. Namun santri ini sangat takzim kepada kiainya. Pada suatu saat putri dari sang kiai tersebut jatuh sakit. Ia sudah berobat kemana-mana, namun penyakitnya tak kunjung sembuh. Sang kiai bingung harus kemana lagi ia mencarikan obat untuk menyembuhkan sang putri. Suatu ketika sang kiai mendengar suara entah dari mana asalnya. Suara itu berkata, "Obat yang dapat menyembuhkan putrimu dibawa oleh Nabi Khidir alaihissalam." Sontak sang kiai pun langsung tersadar dan berkata, "Bagaimana aku bisa menemui Nabi Khidir sedangkan aku harus menjaga putriku?" Seketika sang kiai pun langsung teringat dengan salah satu santrinya yang sangat takzim kepada beliau. Tanpa berpikir panjang, sang kiai langsung memanggil santri tersebut. Sang kiai lalu berkata, "Wahai fulan, kemarilah." Kemudian sang santri pun menjawab, "Iya kiai." Kemudian sang kiai pun berkata, "Sekarang kamu pergi temui Nabi Khidir dan mintalah obat untuk putriku." Kemudian perintah sang kiai tanpa berpikir panjang pun sang santri langsung bergegas berangkat untuk menemui Nabi Khidir. Namun beberapa langkah kemudian sang santri pun bergumam dalam hatinya berkata, "Sungguh saya belum tahu Nabi Khidir seperti apa. Lantas bagaimana saya akan mengetahuinya?" Kemudian sang santri pun kembali menemui sang kiai dan bertanya, "Assalamualaikum wahai kiai, mohon maaf. Sesungguhnya saya belum pernah berjumpa dengan Nabi Khidir. Lantas bagaimana saya akan mengetahuinya?" Kemudian sang kiai pun menjawab, "Kamu ikuti saja sungai di dekat pondok ini. Nabi Khidir berbaju serba putih." Lalu kemudian santri pun menjawab, "Baik kiai, saya berangkat sekarang. Assalamualaikum." Kemudian sang kiai pun menjawab, "Iya wahai fulan, waalaikumsalam." Lantas santri tersebut langsung berangkat tanpa keraguan sedikit pun. Di dalam hatinya ia hanya mengharap ridho dari sang kiai. Santri itu berjalan menyusuri sungai yang berada di dekat pondok, dan tak lama kemudian santri tersebut melewati sebuah kuburan tua. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari kuburan tersebut, "Apakah kamu ingin menemui Nabi Khidir?" Kemudian spontan sang santri pun langsung terkaget-kaget. Kemudian ia berkata, "Siapa kamu?" Kemudian kuburan itu pun menjawab, "Saya kuburan. Jika kamu mau menemui Nabi Khidir, tolong sampaikan kepada beliau mengapa saya disiksa di alam kubur." Kemudian sang santri pun menjawab, "Baiklah, nanti akan saya sampaikan." Kemudian selang beberapa saat ia berjalan dan menemui sebuah pohon jambu yang berbuah lebat. Saat ia berjalan melewati pohon jambu tersebut, tiba-tiba terdengar suara yang berkata, "Apakah kamu ingin menemui Nabi Khidir?" Dan kedua kalinya ia terkaget dan kemudian berkata, "Siapa kamu?" Kemudian pohon jambu pun berkata, "Saya pohon jambu. Jika kamu ingin bertemu Nabi Khidir, tolong sampaikan kepada beliau, saya ini berbuah lebat dan buah saya manis. Namun mengapa tidak ada satupun orang yang berani mengambilnya?" Kemudian santri pun menjawab, "Baiklah, nanti akan saya sampaikan." Tak lama kemudian sang santri pun bertemu dengan sebuah sumur tua. Dan saat ia berjalan melewati sumur tersebut, tiba-tiba terdengar suara yang sama seperti sebelumnya, yang mana suara itu pun berkata, "Apakah kamu ingin bertemu dengan Nabi Khidir?" Sang santri pun langsung menjawab dengan penuh rasa terheran-heran, "Siapa kamu?" ujar sang santri.
Kemudian sumur tua pun menjawab, "Saya adalah sumur tua. Jika kamu ingin bertemu dengan Nabi Khidir, tolong sampaikan kepada beliau, air saya ini jernih dan segar. Namun, mengapa penduduk di sekitar ini tidak mau menggunakannya?" Kemudian sang santri pun menjawab, "Baiklah, nanti akan saya sampaikan." Hari demi hari pun berganti, minggu demi minggu pun sudah berlalu, bulan demi bulan juga terlewatkan, sampai tahun demi tahun sudah tak terhitung. Akan tetapi, ia belum juga bertemu dengan Nabi Khidir, hingga ia merasa lelah dan hampir putus asa. Namun, di sisi lain, ia teringat dengan pesan sang kiai. Seketika ia pun bersemangat dan melanjutkan pencariannya. Sang santri pun melanjutkan perjalanan dan terus mencari-cari di manakah Nabi Khidir berada. Tak lama kemudian, ia melihat dari kejauhan ada seseorang yang berpakaian serba putih, sama seperti yang telah dikatakan sang kiai. Tak berpikir panjang, ia pun langsung berlari dan menjumpai beliau. Kemudian ia bertanya, "Apakah engkau Nabi Khidir?" tanya sang santri tersebut. Kemudian Nabi Khidir pun menjawab, "Iya, saya Nabi Khidir." Santri tersebut sangat senang dan bahagia hingga air matanya pun menetes. Ia terus menciumi tangan Nabi Khidir lalu berkata, "Alhamdulillah, akhirnya saya bisa bertemu dengan engkau wahai Nabi Khidir. Maksud dan tujuan saya ke sini adalah atas perintah dari kiai saya untuk meminta obat kepada engkau demi kesembuhan putri beliau," ucap sang santri tersebut. Nabi Khidir pun menjawab, "Hanya bisa sembuh apabila ia dinikahkan." Kemudian sang santri pun menjawab, "Baiklah Nabi Khidir, nanti akan saya sampaikan kepada beliau." Ia pun teringat saat di perjalanan ada yang meminta tolong kepadanya dan ia pun bertanya lagi kepada Nabi Khidir, "Nabi Khidir, saat di tengah perjalanan tadi aku berjumpa dengan sebuah kuburan tua dan orang di dalamnya selalu disiksa oleh malaikat. Apakah penyebabnya wahai Nabi Khidir?" tanya sang santri. Kemudian Nabi Khidir pun menjawab, "Ia merupakan kiai besar dan terkenal, akan tetapi ia tidak mau mengamalkan ilmunya sehingga ia terus-menerus disiksa oleh malaikat. Siksaannya bisa selesai apabila ia memberikan semua ilmunya kepadamu." Kemudian ia bertanya lagi, "Saya tadi juga bertemu dengan pohon jambu yang berbuah sangat lebat, akan tetapi tidak ada satupun orang yang berani mengambilnya dan memakannya. Apakah penyebabnya wahai Nabi Khidir?" Nabi Khidir pun menjawab, "Di dalam pohon jambu tersebut terdapat sebuah pusaka yang sangat sakti. Apabila ia ingin buahnya diambil dan dimakan oleh orang, maka ia harus memberikan pusaka tersebut kepadamu." Kemudian sang santri pun menjawab untuk keempat kalinya. Sang santri pun berkata, "Wahai Nabi Khidir, saya tadi juga berjumpa dengan sebuah sumur tua yang airnya sangat jernih dan segar. Namun tidak ada satupun penduduk yang mau mengambilnya. Apakah penyebabnya di dalam sumur tua tersebut?" Kemudian Nabi Khidir pun menjawab, "Terdapat sebuah harta karun yang sangat banyak. Jika airnya ingin dimanfaatkan oleh penduduk sekitar, maka ia harus memberikan semua harta karun tersebut kepadamu." Kemudian sang santri pun menjawab, "Baiklah wahai Nabi Khidir, saya akan berterima kasih kepada engkau Nabi Khidir. Maksud dan tujuanku kesini sudah terpenuhi. Saya mohon pamit dan semua yang engkau katakan akan saya sampaikan dengan sebenar-benarnya." Kemudian Nabi Khidir pun menjawab, "Baiklah nak, semoga kepatuhanmu kepada kiaimu membawa keberkahan kepadamu." Sang santri pun menjawab lagi, "Amin ya robbal alamin." Akhirnya sang santri pun kembali ke pondok dengan merasa senang dan bahagia. Ia pun menyampaikan semua pesan Nabi Khidir kepada kuburan tua, pohon jambu, serta sumur tua tersebut. Alhasil, santri tersebut mendapatkan ilmu dan kesaktian serta harta yang banyak. Sesampainya di pondok, santri yang lain dan kiainya merasa heran karena melihat penampilannya sangat berbeda dari sebelumnya. Lalu santri itu langsung bergegas menemui sang kiai. "Assalamualaikum wahai kiai," ucap sang santri. Kemudian kiai pun menjawab, "Waalaikumsalam, siapakah engkau?" Kemudian sang santri menjawab, "Saya adalah santri yang engkau utus untuk menemui Nabi Khidir." Kemudian kiai menjawab, "Alhamdulillah, subhanallah, apakah itu kamu wahai fulan? Terus bagaimana hasilnya?" Kemudian sang santri pun menjawab, "Kiai, kata Nabi Khidir,
sang putri bisa sembuh apabila dinikahkan dengan seseorang. Kemudian Kiai pun menjawab. Sang Kiai langsung termenung lalu berkata, dengan siapakah aku harus menikahkan putriku? Dan tanpa berpikir panjang, ia langsung berkata kepada santri tersebut. Karena beliau berpikir bahwa santri ini kelihatan sangat berilmu, sang Kiai bertanya, apakah kamu mau saya nikahkan dengan putriku, wahai Fulan? Kemudian santri pun menjawab, jika menurut Kiai itu yang terbaik, maka saya siap, wahai Kiai. Dan akhirnya santri tersebut menikah dengan anak dari sang Kiai. Itulah teman-teman, sebuah kisah dari seorang santri yang sangat patuh pada kiainya. Semoga kisah ini bisa menjadi pengajaran serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.